Anda kembali lagi dalam Breaking News Metro TV bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Usai sidang keempat ini selesai, sudah ada rekan saya Rory Asyari di sana. Rory, bagaimanakah respon pihak-pihak yang hadir pada persidangan mengenai sidang pada hari ini? Silvia, saya ingin sedikit meng-highlight lebih dahulu apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang diajukan oleh pihak termohon yakni KPU yang bernama Profesor Marsudi Wahyu yang merupakan ahli IT begitu dari Curtin University di Australia, di mana Profesor Marsudi menegaskan bahwa situng adalah bentuk transparansi dan juga akuntabilitas pemilu dan juga mengatakan bahwa mau direkayasa seperti apapun situng juga percuma dikarenakan dia tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU yakni berjenjang dari tingkat TPS naik ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi serta nasional. Nah, saya akan berbincang dengan Ketua KPU, Mas Arief Budiman, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Marsudi tadi. Apakah sudah menjawab sebenarnya pertanyaan dan juga kecurigaan publik terkait situng, Mas? Sudah. Semua sudah kita jawab ya. Sebetulnya mulai tadi malam, sidang yang tadi malam sampai tadi pagi, semua hal tentang situng, tentang daftar pemilih, sebenarnya kita jelaskan melalui dialog yang terjadi antara termohon dengan pihak ahli dan saksi dari pemohon. Nah, Mas Arief, ini soal kecurigaan bahwa situng penuh rekayasa, ada intruder di sana, kemudian bisa dimanipulasi. Seberapa pengaruhnya sebenarnya situng terhadap hasil akhir dari pemilu, Mas? Pertama, saya mau menjawab bahwa tidak ada rekayasa dalam situng. Semua berjalan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang dikirim oleh KPU Kabupaten Kota ke dalam database kita, ya. Bahwa ada yang mencoba untuk melakukan serangan terhadap sistem kita, iya, melalui web situng kita. Tetapi database situng di dalam server kita itu sebetulnya aman, tidak pernah bisa dimasuki oleh penyerang atau oleh hacker itu. Jadi nggak ada problem sebenarnya dengan situng kita. Artinya kalau situng ini sebenarnya adalah untuk transparansi publik, untuk akuntabilitas penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Tadi Anda mengatakan di dalam forum persidangan begitu. Sebenarnya kalaupun misalnya situng ini bermasalah, misalnya di tengah jalan, tidak akan mempengaruhi hasil pemilu, Mas? Tidak, sebetulnya saya ingin menegaskan sekali lagi ya, memberi pemahaman kepada semua pihak. Situng ini sebagai sarana informasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu ini. Ya. Tetapi undang-undang kan sudah menentukan bahwa rekap itu dilakukan secara berjenjang berdasarkan berita acara manual yang kita kerjakan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai kita lakukan rekap nasional kemarin. Gitu. Mas, terkait dengan tudingan dari posita dari apa yang disampaikan oleh pihak pemohon, kan tidak hanya soal situng, tapi soal DPT, ada juga soal NIK dan juga soal KTP. Saya ingin minta penegasan lagi dari Anda. Kenapa tadi yang dijawab hanya soal situng, menghadirkan satu saksi ahli, sementara saksi ahli yang satunya untuk menjawab tudingan untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak dihadirkan? Pertama soal DPT, kami merasa sudah cukup penjelasan jawaban yang sudah kami berikan ke dalam jawaban yang kami sudah serahkan pada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, melalui alat-alat bukti yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, melalui proses sidang kemarin ketika pemohon menghadirkan saksi, ya. Itu sudah kita jelaskan semua, termasuk kita paparkan, kita tampilkan jawaban-jawaban yang sudah pernah kita berikan kepada BPN 02. Ya. Jadi semua sudah selesai soal itu. Kemudian soal BPN, ya, kami sudah menghadirkan ahli, ya. Tapi beliau menyampaikan keterangan tertulis. Keterangan tertulis dan keterangan yang disampaikan di muka persidangan itu sama nilainya, ya. Bagi majelis yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada masalah
Nah, kami kebetulan bisa menghadirkan secara langsung ahli yang menerangkan tentang situng kita. Terakhir Mas, tadi dikatakan bahwa tuduhan atau dalil-dalil pemohon lemah begitu. Saya juga berbicara dengan pengacara Anda, kemudian pengacara tim terkait bahwa dalil-dalil lemah. Seberapa optimiskah bahwa permohonan dari pemohon menurut Anda akan ditolak majelis hakim, Mas? Pertama, KPU tidak ingin dituding overconfidence ya, seperti sudah tersiar di mana-mana. Tapi kami meyakini dan kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami kerjakan. Ya, selebihnya kami percayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan menurut Anda apa yang sudah dikerjakan itu kualitasnya baik? Ya, apa yang sudah kami kerjakan, kami bertanggungjawabkan. Semua pekerjaan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kami berharap apapun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu dan masyarakat, kami harap bisa menerima ini semua. Ketua KPU Arief Budiman, terima kasih Mas atas waktunya, selamat sore. Pemirsa, kami juga ingin menyampaikan bahwa selain satu saksi ahli yakni Profesor Marsudi, sejatinya ada satu saksi ahli lagi yang dijadwalkan memberikan keterangannya, namun yang bersangkutan memilih untuk mengirimkan jawaban tertulis, yakni Dr. Weriawan Chandra SHM Hum, yang menjelaskan terkait dengan status anak perusahaan BUMN dan lingkup penggunaan keuangan negara. Ini berkaitan dengan tudingan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang dijabat atau digenggam oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ini artinya melanggar aturan. Nah, Dr. Weriawan Chandra dalam kesimpulannya yang kesaksiannya tersebut berbentuk tulisan dan diserahkan ke majelis hakim, saya ingin membacakan. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda dengan BUMN induknya, kecuali berdasarkan kriteria khusus dan dalam rangka penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bersifat lex specialis. Nah, poin yang kedua dari kesimpulan adalah anak perusahaan BUMN bisa dikatakan menjadi salah satu dari ke-8 cara bertindak pemerintah berdasarkan teori HAN sepanjang dalam keadaan tertentu dipenuhi kriteria yang diatur pada pasal 2A ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016. Di sini sekali lagi dia menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN berbeda dengan perusahaan BUMN. Zakia.